Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, dan juga sebaik-baik bekal ketika kelak kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat a'azakumullah. Saat ini kita tengah berada di pertengahan bulan Muharram, yang artinya beberapa waktu yang lalu kita sebagai umat Islam dipertemukan dengan tahun baru Hijriyah 1447, yang mana momentum ini mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kemudian kisah ataupun peristiwa ini kemudian terus berlanjut menjadi syariat bagi kita sebagai umat Nabi kita SAW, yang mana kita pun masih diperintahkan untuk selalu melakukan hijrah, yang mana hijrah ini memiliki makna secara bahasa adalah meninggalkan sesuatu ataupun menjauhi sesuatu, dan juga hijrah ini bermakna sebuah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun secara istilah di dalam agama kita, hijrah ini memiliki banyak makna dan juga jenisnya. Yang pertama, hijrah ini memiliki makna perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berhijrah ke negeri Syam. Kemudian juga yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dan juga para sahabatnya
yang hijrah dari kota Mekah yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang melakukan ancaman, intimidasi, serta perbuatan-perbuatan zalim lainnya kepada kaum muslimin, maka Allah perintahkan nabinya untuk kemudian berhijrah ke kota Madinah yang lebih aman untuk kemudian menjalankan syariat agama Islam ini. Ini adalah makna hijrah yang pertama, yakni perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini memiliki hukum wajib bagi mereka yang ketika berada di negeri-negeri kafir itu kemudian tidak mampu menjalankan agama, tidak bisa menegakkan agama, khususnya berkaitan dengan apa-apa yang kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak aman dari fitnah. Keberadaannya di negeri-negeri kafir itu membuat seseorang kemudian tidak aman dari berbagai cobaan, dari berbagai ujian serta fitnah yang itu dikhawatirkan bisa meruntuhkan ataupun mendegradasi keislaman ataupun agama di dalam dirinya. Dan kemudian yang ketiga, dia mampu untuk berpindah ke negeri yang lain, ke negeri Islam, ke negeri yang di situ lebih aman ataupun mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, maka orang-orang yang seperti ini ya diwajibkan untuk kemudian dia itu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun makna hijrah berikutnya tidak hanya sebatas makna hijrah secara fisik. Hijrah di dalam agama kita juga memiliki makna-makna yang lain. Nabi kita SAW di dalam hadisnya bersabda, la tanqati'u hijratu hatta tanqati'u taubah, wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak terputus sampai taubat itu terputus, dan taubat itu juga tidak terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Hal ini mengindikasikan bahwasanya syariat hijrah ini tidak hanya berhenti di zaman Nabi SAW, namun juga sampai pada diri kita pada zaman sekarang ini. Makna hijrah yang kedua adalah perpindahan dari kekufuran kepada keislaman. Mereka yang sebelumnya bergelut kepada kekufuran, kepada kesyirikan dan yang sejenisnya, kemudian dia berpindah kepada keyakinan Islam, keyakinan yang benar, berpindah dari kesyirikan kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya orang yang seperti ini dia telah melakukan hijrah dari kekufuran, dari kesyirikan kepada cahaya Islam. Dan inilah yang kemudian sangat penting bagi mereka yang kemudian masih berada pada wilayah-wilayah atau keyakinan-keyakinan kufur, keyakinan-keyakinan syirik, maka hendaklah kemudian dia berusaha untuk hijrah menuju kepada iman, menuju kepada Islam dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, makna hijrah yang ketiga adalah perpindahan dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah. Baik itu seseorang keluar dari maksiat
menuju ketaatan, maupun seseorang meninggalkan sebagian maksiat yang selama ini masih dilakukan, kemudian dia tinggalkan hal tersebut, maka ini juga termasuk bagian daripada makna hijrah. Dan mungkin bagian inilah yang kemudian harus terus-menerus ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, untuk senantiasa kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara nahallahu anhu." Orang yang hijrah, seorang muhajirin, orang-orang yang hijrah sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah hafizakumullah. Kemudian mengapa ada di antara sebagian orang yang masih sulit untuk kemudian berhijrah? Di antara sebabnya adalah yang pertama, orang merasa belum siap untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ada yang kemudian masih merasa nikmat di dalam dosa, di dalam kemaksiatan, dan menjadi sulit baginya untuk meninggalkan kesenangan tersebut. Kemudian yang ketiga, boleh jadi ada yang kemudian seseorang itu yang keras hatinya, yang disebabkan terbelenggu oleh dosa-dosa. Karena dosa memang kemudian menjadi semacam rantai, menjadi semacam belenggu bagi seseorang untuk kemudian mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hidayah dan taufik tersebut itu menjadi bekal atau menjadi modal seseorang untuk berhijrah kepada Allah. Kemudian yang keempat, bisa jadi karena seorang itu takut kehilangan harta dan dunia. Dia khawatir kalau kemudian dia berhijrah, dia berubah, kemudian dia harus kehilangan harta, kehilangan dunia, dan juga berbagai kenikmatan yang selama ini didapatkannya. Dan kemudian di antara sebabnya juga adalah karena lingkungan atau circle yang kemudian tidak mendukung bagi seseorang untuk berhijrah, untuk beralih kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih komitmen terhadap Islam. Dan alasan yang terakhir boleh jadi adalah seorang karena belum mengetahui apa kemuliaan daripada hijrah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih memotivasi diri kita tentang pentingnya hijrah ini, maka ada beberapa kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan maksiatnya. Di dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannah tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahanmu dan memasukkan dirimu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian yang kedua, kemuliaan orang yang berhijrah, semua dosanya akan berganti menjadi pahala dan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-70, "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan dirinya. Dan yang keempat, orang yang berhijrah bisa menjadi sebab dimudahkannya rezeki dan memiliki keturunan. Sebagaimana dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, yang artinya maka Nuh berkata kepada mereka, kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia itu Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan bagimu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Kemudian yang kelima, orang yang berhijrah juga akan mendapatkan doa dari malaikat untuk diri dan keluarganya. Yang keenam, orang yang berhijrah juga akan menjadi sebaik-baik hamba, sebagaimana sabda Nabi kita SAW, kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabina. Setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Dan yang terakhir, kemuliaan bagi orang-orang yang berhijrah adalah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hendaklah meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan bagi keutamaannya tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mau berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kekufuran dan kesyirikan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari negeri-negeri kafir kepada negeri-negeri kaum muslimin. Maka insya Allah semuanya akan mendapatkan kemuliaan bagi orang-orang yang mau berhijrah sekali lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, Allah bimbing diri kita, Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa berhijrah menjadi pribadi-pribadi yang terus lebih baik dari waktu ke waktu. Barakallahu wa lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita agar bisa kemudian mendapatkan kemuliaan orang-orang yang berhijrah? Maka kita harus memenuhi syarat-syarat orang yang hendak berhijrah. Yang pertama, secara singkat, dia harus bertaubat dengan taubat nasuha, yakni meninggalkan dosa dengan penuh penyesalan. Sebagaimana tadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang hendak mau berhijrah, dia mengganti circle pergaulan lingkungannya dari orang-orang yang buruk kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat di dalam beragama. Kemudian yang ketiga, syarat orang yang berhijrah adalah menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh, karena dengan amal soleh ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Kemudian yang kelima adalah mengubah gaya hidupnya, harus menyelisihi apa yang menjadi gaya hidup orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Nabi SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum,
Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguhnya dia bagian dari mereka. Dan yang terakhir, orang yang berhijrah, orang yang berkeinginan untuk berjalan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tidak melupakan dirinya untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ya, karena dengan belajar inilah yang akan membuat dirinya istiqomah di dalam syariat agama ini. Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah a'azakumullah. Marilah di akhir khutbah ini kembali kita berdoa, menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Allah berikan inayah dan pertolongannya untuk kita semuanya agar kita bisa istiqomah di atas agama ini, di dalam kehidupan ini sampai dengan akhir hayat kita semuanya. Dan semoga Allah matikan diri kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anamakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filistin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wahfadhum bi hifdika ya azizu ya qawi ya rabbal alamin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna wasiyamana wa qiyamana wa sa'iral a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.